Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Kansa Puzar Famuza dengan NIM 1710623107. Saya Naila Zanata Mukni dengan NIM 17106230021. Saya Najwa Ramadhani dengan NIM 17106230076. Saya Bianca Yuanindira dengan NIM 17106237073. Pada video ini kami akan menampilkan video simulasi Enterprise Resource Planning menggunakan aplikasi Odoo pada usaha kuliner yaitu soto ayam Mas Roto khas Semarang. Oke, pada video kali ini kami akan membuat simulasi dengan 4 modul utama ERP Odoo, yaitu ada pembelian, stok persediaan, produksi, dan penjualan. Jadi ini nanti akan mulai dari proses pembelian bahan baku, pencatatan stok, proses produksi, sampai kepada penjualan produk secara integrasi. Oke, untuk pertama, kita akan mulai dari produk yang kami produksi. Jadi untuk usaha kuliner dari soto ayam Mas Roto ini, mereka memproduksi 4 jenis produk. Nah, di sini ada perkedel kentang dengan harga satu piece-nya 7.000, lalu ada sate telur puyuh bacem dengan harga 8.000, lalu juga ada soto ayam dengan harga 24.000, dan juga ada tempe bacem dengan harga 5.000. Selanjutnya kita akan melihat raw materials dari pembelian. Ini kita cari pembelian. Di sini kita punya beberapa raw materials yang dibutuhkan. Yang pertama ini ada ayam per kilonya dengan harga 35.000. Lalu ada bumbu perkedel per kilo dengan harga 10.000. Lalu kol per kilo 8.000. Terus ada soun per kilo 18.000. Tusuk sate per piece-nya 300 perak. Lalu ada bawang merah goreng per kilo 38.000. Ada bumbu soto per kilo 20.000. Ada minyak goreng per liter 15.000. Lalu ada telur ayam per kilonya 26.000. Terus ada bawang putih goreng per kilonya 40.000. Ada kecap manis per liternya 14.000. Ada pepper bowl per piece-nya 1.500. Ada telur puyuh per kilonya 28.000. Lalu ada bumbu bacem per kilonya 15.000. Ada kentang per kilonya 12.000. Ada seledri per kilonya 20.000. Lalu ada tempe per kilonya 12.000. Harga-harga yang disebutkan tadi merupakan harga modal yang harusnya nanti dibeli melalui vendor kita. Lalu kita masuk ke modul produksi untuk melihat bill of materials yang kita butuhkan, yang udah kita bikin. Di sini kita punya 4 produk yang akan dijual, yaitu soto ayam, sate telur puyuh bacem, tempe bacem, dan juga perkedel kentang. Karena soto Mas Roto Semarang ini merupakan catering soto, sehingga untuk melakukan pemesanan itu dibuatnya make to order. Untuk target produksi saat ini, soto Mas Roto Semarang ini akan memproduksi 50 porsi soto ayam, 30 tusuk sate telur puyuh bacem, 40 piece tempe bacem, dan 40 piece perkedel kentang. Lalu untuk membuat soto ayam 50 porsi ini membutuhkan 10 kilo ayam, 3 kilo soun, 5 kilo kol, 1 kilo seledri, 1 kilo bawang putih goreng, 1 kilo bawang merah goreng, 3 kilo bumbu soto, dan 50 piece pepper ball. Lalu kita kembali lagi untuk melihat sate telur puyuh bacem dengan kuantitas 30 sesuai pesanan. Itu membutuhkan 2 kilo telur puyuh, 1 kilo bumbu bacem, 1 kilo kecap, 1 liter kecap manis, dan 30 piece tusuk sate.
Lalu untuk produk keempat ini tempe bacem dengan kuantitas 40 sesuai pesanan juga. Itu membutuhkan 8 kilo tempe, lalu 1 kilo bumbu bacem dan 1 liter kecap manis. Lalu produk selanjutnya yaitu ada perkedel kentang. Itu membutuhkan 6 kilo kentang, lalu 2 kilo telur ayam, 1 kilo bumbu perkedel, 1 kilo seledri, dan 2 liter minyak goreng. Oke, selanjutnya kita akan cek stok persediaan terlebih dahulu. Nah, ini terlihat kita belum mempunyai stok persediaan, jadi kita akan order ke vendor. Nah, kita akan melakukan pembelian ke vendor. Yang pertama itu kita akan melakukan pembelian ayam dan juga telur di CV Sumber Unggas Jaya. Ini kita akan order ayam sebanyak 13 kilogram. Kemudian telur ayam 3 kilogram. Dan juga telur puyuh sebesar 3 kilogram juga. Kita bisa kirim RFQ, kemudian kita akan menunggu dan juga bisa kirim email dan juga bisa konfirmasi order. Lalu kita klik validasi, kemudian kita bisa cetak invoice-nya. Nah, kita bisa lihat produknya apakah sudah bertambah. Ini terlihat produknya sudah bertambah ayam 13 kilogram dan juga telur 3 kilogram. Kita akan lanjut melakukan pembelian. Kita akan melakukan pembelian sayur. Ini dimulai dari kol 7 kilogram, kentang 8 kilogram, dan juga seledri itu 3 kilogram. Nah, setelah stok sayur dan juga ayam, kita akan stok perbumbuan di CV Bumbu Nusantara. Ini kita bisa stok mulai dari bumbu soto, bumbu bacem itu 3 kilogram, kemudian bumbu perkedel 2 kilogram. Selanjutnya itu kita stok perbawangan mulai dari bawang goreng putih dan juga bawang goreng merah. Ini masing-masing kita stok 2 kilogram. Kita bisa konfirmasi dan juga kita bisa validasi. Kemudian
kita akan membeli bahan-bahan lain seperti soun, tempe, kecap manis, dan juga minyak goreng di PT Sari Rasa Pangan. Ini kita bisa beli soun sebesar 4 kg, tempe sebanyak 11 kg, kecap manis 3 liter, dan juga minyak goreng 3 liter. Kemudian kita bisa konfirmasi order seperti tadi dan juga validasi. Selanjutnya kita akan membeli untuk kemasannya paper bowl dan juga tusuk sate di CV kemasan Prima. Ini kita beli sebanyak 65 piece dan juga untuk tusuk satenya itu sebanyak 40 piece. Nah, setelah melakukan pembelian ke vendor, ini kita bisa cek lagi apakah produknya sudah terstok. Ini kita bisa lihat di sini stok produknya sudah ada. Ini merupakan stok aman yang kurang lebih sekitar 30% dari yang diperkirakan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses produksi menggunakan modul manufacturing berdasarkan bill of material dan target produksi. Nah, di sini kita masuk ke modul produksi dulu. Lalu setelah itu kita buat baru. Lalu di sini kita akan memproduksi soto ayam 50 porsi. Nah, di sini semuanya bahan-bahannya sudah tersedia karena sudah disebutkan di bill of material. Lalu di sini kita konfirmasi, kita produksi semua. Lalu manufacturing order ini sudah dibuat, lalu kita buat lagi, kita akan memproduksi sate telur puyuh bacem. Di sini 30 pieces. Di sini untuk bahan-bahannya sudah tertera, udah disebutkan di bill of material, kita konfirmasi, kita produk semua, sudah ada manufacturingnya, kita buat lagi, kita produksi tempe, kita produksi tempe 40 pieces, di sini bahan-bahannya sudah ada, sudah disebutkan di bill of materials, kita konfirmasi, kita produksi semua. Orderannya sudah ada, kita buat lagi, kita produksi perkedel kentang, di sini 40 pieces, di sini bahan-bahannya sudah disebutkan di bill of material sebelumnya, kita konfirmasi, lalu kita produksi semua, lalu di sini orderannya sudah tercatat. Setelah itu kita cek ke stok persediaan, kita cek ke produk, cek ke penjualan. Nah, di sini produksinya stoknya sudah naik. Lalu
kita masuk ke modul penjualan. Nah, di sini kita klik dulu modulnya, lalu di sini kita klik. Oke, di sini kita akan melakukan penjualan dengan pelanggan atas nama Pak Andi. Nah, di sini Pak Andi akan memesan soto ayam 50 porsi. Terus Pak Andi juga memesan sate telur puyuh bacem 30 pieces, lalu tempe bacem 40 pieces, dan juga perkedel 40 pieces. Nah, di sini kita kirim. Lanjutkan. Kita email ke Pak Andinya. Oke, kita kirim. Kita konfirmasi. Kita buat fakturnya. Kita buat draft. Kita konfirmasi. Di sini kita klik yang bayar terlebih dahulu. Kita akan bayar menggunakan bank. Kita create payment. Nah, di sini sudah tertera lunas. Lalu kita kirim fakturnya pada Pak Andi. Nah, di sini lunas, lalu kita ke delivery, terus kita validasi. Udah, di sini transfernya sudah dibuat. Lalu kita bisa cek kembali ke stok persediaan. Nah, di sini stoknya berkurang karena sistem kita itu make to order, jadi kita tuh buat sesuai dengan pesanan, dan di sini pesanan Pak Andi telah dikirim dan stoknya juga sudah berkurang. Oke, jadi dari simulasi ini dapat dilihat bahwa seluruh modul ERP Odoo ini saling terintegrasi, pembelian menambah stok bahan baku, produksi mengubah bahan baku menjadi produk jadi, dan penjualan mengurangi stok secara otomatis. Dengan penerapan ERP Odoo ini, pengelolaan usaha Soto Ayam Mas Rotoka Semarang menjadi lebih terkontrol, terintegrasi, dan juga efisien. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.